Nah, ini kembali ke KPK. Kan kita lihat hari-hari ini kan prestasi KPK ini boleh dibilang kan agak anjlok ya dibandingkan penegak hukum yang lain. Nah, Pak Abang Saud sebagai mantan pimpinan KPK ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh KPK, ataukah undang-undangnya harus dirubah, atau mungkin dari pimpinan KPK sekarang itu akan berbuat apa supaya bisa naik lagi prestasi dan kredibilitas KPK ke depan? Sebelum Undang-Undang 2019, Undang-Undang KPK sebelumnya itu kan sudah proven. Nah, terbukti dia independen, cuman selalu ada anggapan abuse of power. Yeah. Ada katanya seorang sampai lama nggak di sidang-sidang sampai orangnya meninggal karena dia tidak boleh SP3. Oke, lakukan aja SP3 itu, kalaupun sebenarnya bisa dilakukan itu bisa saja sebenarnya. Walaupun karena hukum itu kan sebenarnya bagaimana kita menciptakan keadilan kan. Kalau katakan tidak ada tertulis waktu itu bahwa kita boleh SP3, tapi kalau memang tidak bisa dibuktikan, ya mau diapain lagi gitu. Tapi kalau nggak SP3 pun kalau misalnya jalan ke pengadilan kan nanti tinggal hakim memutuskan tidak bersalah. Ya, artinya masih ada aja tempat kan, ada tempat untuk kemudian hakim bisa memastikan bahwa keadilan terjadi di situ. Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi, kenapa sekarang dia menurun? Itu kan karena memang sudah terbukti Undang-Undang KPK sebelumnya itu proven. Iya dong, indeks persepsi korupsinya naik, dan masyarakat nggak pernah ngelihat penjara jadi tempat pemeresan. Ya, ada orang mencuri emas juga, barang bukti dibawa pulang ke rumah sama dia. Terus ada pimpinan KPK-nya minta tiket, terus ada pimpinan KPK-nya meres salah satu menteri, ya kan, walaupun sampai sekarang belum jelas. Whatever, itu nanti kita lihat aja ke depannya. Tetapi kan sudah terbukti bahwa ini ada situasi yang sangat berbeda, karena memang waktu itu dia sangat independen, ya kan. Kita sangat independen ketika itu dibandingkan dengan yang sekarang ini dia menjadi bagian dari pemerintah. Jadi pertanyaannya, kalau memang Presiden pingin pemberantasan korupsi jalan dengan baik, saya mengatakan dia bikin perpu saja. Bikin perpu, oke, apa yang perlu diperbaiki mengenai SP3 tadi itu dan seterusnya, gue kembaliin bahwa dia nggak di bawah saya. Udah bila perlu. Kan sejak 2019 kan KPK di bawah Presiden. Yes. Bisa intervensi juga. Yes. Itu yang saya katakan beresiko. Akan menjadi lebih baik, lu silakan challenge gue aja. Ya kan? Gue nggak akan manggil lu. Pokoknya gue mau ekonomi tumbuh 8% per tahun. Katakan atau gue selesai 8%, indeks persepsi korupsi sekian. Jadi dengan undang-undang lama dengan undang-undang baru, resikonya lebih besar undang-undang sekarang. Katakanlah ada orang di sana yang sangat independen, datang dengan keyakinan yang cukup kuat, tapi dengan staf ASN yang seperti sekarang aja sudah beda mindsetnya. Dulu kita jalan kemana-mana aja itu sangat takut untuk kemudian dijemput orang di bandara. Sekarang nggak tahu, malah minta jemput kayaknya. Sangat jauh berbeda gitu loh. Ya kan? Karena dia udah bagian dari pemerintah gitu. Jadi ada nilai yang berbeda. Yang saya bilang nilai 9 nilai tadi itu saya nggak yakin nilai itu masih bisa ditegakkan Mas Edi. Gitu. Tapi sebenarnya nggak enak juga jadi pimpinan KPK ya, nggak boleh golop sama orang, teman-teman nggak boleh dijemput nanti curiga ini gratifikasi, nggak boleh dikasih saksofon sama temen lagi. Memang agak kurang nyaman juga misalnya gitu ya. Iya, ada resiko sebenarnya. Kalau saya bilang sih penyebab pertamanya itu adalah ada risiko yang harus kita tanggung dari interaksi seperti itu. Memang terkesan berlebihan sebenarnya pembatasan-pembatasannya itu. Lebih kepada risiko sebenarnya. Contoh yang paling sederhana umpamanya gini ya, bahwa di pasal 35 dan pasal 36 dan 65 itu pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani dengan alasan apapun. Ya, kalau itu memang iya, karena memang ada lebih perkara. Tapi kok sama teman saja pergi golop, pergi nyanyi, naik mobilnya, dijemput kan saya nggak masalah. Kalau dia tidak berperkara. Lagi-lagi resiko. Kamu yakin temanmu itu nggak punya hubungan sama orang lain? Gitu. Mas Edi yakin nggak? Tapi kalau dia tidak berperkara, teman yang berperkara kan harusnya terpisah. Itu. Karena dibilang di situ langsung tidak langsung. Wah, ada langsung tidak langsung. Ini susah nih. Kalau tidak langsungnya ini susah, kita nggak tahu itu kalau itu. Jadi sebenarnya itu saya pernah debat tuh. Kita OTT seorang jaksa nih. Gue bilang hati-hati nih. Pasti nanti sebentar lagi dari kejaksaan datang minta kasus ini ditangani oleh jaksa. Internal. Iya. Benar ternyata. Kemudian pimpinan KPK yang lain mau nerima. Sebenarnya menurut Mas Edi, common sense-nya Mas Edi, ini terkena nggak dengan pasal 36 dan 65 itu?
Ingat loh, langsung tidak langsung. Menurut common sense sama Siti gimana? Iya, iya. Cuman mungkin memang benar terkait langsung tidak langsung, tapi masalahnya kan mungkin masalah harga diri kali ya. Kalau di kopsnya ini diperiksa sama orang lain, nanti kan lebih baik saya yang sendiri menghakimi misalnya. Iya. Kira-kira gitu lah. Yang jelas undang-undang KPK-nya bilang ada perkara ditangani oleh KPK, langsung tidak langsung pimpinan itu tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan pihak yang sedang ditangani. Tapi kan masalah institusi ke institusi ini. Ini gimana nih? Bahasanya nggak ada urusan institusi. Langsung tidak langsung, kamu tidak boleh berhubungan dengan orang yang perkaranya sedang ditangani. Makanya pertanyaan saya, ini berpotensi pasal 35 ini. Tidak langsung kan? Tapi dia kan bicara, ini dong jaksa yang itu udah kasih gue aja, gue tangani sendiri aja gitu. Makanya saya selalu biasa bilang, nggak bisa, tangani aja. Biasanya begitu ya, kita tangani langsung gitu. Jadi, itu yang saya katakan kembali lagi, itulah yang disebutnya hukum itu harus pasti. Ya. Tapi yang selama ini kan tetap subjektif karena penegak hukumnya kan yang menentukan. Ya, itu makanya saya bilang jangan membiarkan sesuatu tidak pasti. Kalau memang perlu dijelaskan. Sama dengan kata ditangani kan. Itu ditangani itu apa sih yang sedang dikerjakan oleh KPK? Itu di penyidikan, di penuntutan atau apa? Kalau saya bilang waktu masyarakat melapor tadi saja itu sudah ditangani oleh KPK. Jadi artinya itu yang hal seperti itu yang dijelaskan. Jangan di dalam undang-undangnya dibuat, kalau selalu di dalam undang-undangnya selalu bilang cukup jelas, cukup jelas. Iya kan kalau baca udah cukup jelas. Kalau cukup itu masih setengah-tengah tuh, harus sangat jelas. Kalau cukup itu masih gantung. Kan harusnya dijelaskan yang dimaksudkan ditangani oleh itu apa, nggak boleh ketemu dengan apa kalau instansi terkait dalam kaitan sesama penegak hukum nggak boleh, ya kan? Ya jelasin dong pasal itu. Kalau koordinasi, tapi dalam pikiran saya, ketika dia meminta, sama dengan Pak Agus, waktu kemarin dimarahin kan? Masalah KTP, IKTP. Iya, yang dihentikan kata itu, disuruh hentikan, disuruh hentikan itu. Itu kan sebenarnya intervensi waktu itu ya. Padahal waktu itu undang-undang KPK belum berubah kan? Belum berubah, apalagi yang sekarang gitu. Nah, jadi sekali lagi ini banyak hal-hal yang harus diselesaikan Mas Edi, di undang-undang KPK-nya, di undang-undang tindak pidana korupsinya, interagency cooperation-nya itu juga masih bermasalah banyak gitu. Tapi kalau kita lihat kan pemerintah sekarang Pak Prabowo Subianto ini kan juga sudah mewanti-wanti dengan tegas kepada semua jajaran menteri untuk tidak sekali-sekali melakukan korupsi. Kira-kira Bang Saud melihat ini akan terjadi penurunan korupsi nggak di periode yang Pak Prabowo ini? Ada yang tadi kita akan menjadi hopeless dan helpless tadi ya. Ada orang kan yang begitu sekarang. Hopeless dan helpless. Jadi kita udah hopeless nggak ada yang nolongin gitu. Tapi dengan adanya pimpinan yang mempunyai sabta marga, sumpah prajurit, ada wajib ABRI segala macam itu kan isinya integritas semua itu. Bahwa ucapan, tindakan, pikiran itu harus cocok kan gitu ya. Dan saya anggap itu strong message, kesan yang kuat untuk kita semua untuk kemudian memahami bahwa keinginan presidennya cukup serius dari awal. Tinggal kita harus masuk ke detail-detailnya gitu. Kan kemarin ada beberapa orang bilang bila perlu presiden masuk ke detail-detail untuk menegaskan, memerintahkan. Jadi keinginan orang begini, tangkap Firly segera gitu. Masa sih Pak Presiden ngomong kayak begitu? Ya kan? Apa mau harus masuk ke detail-detail itu gitu? Ya kan? Itu kan jadi nanti kasus yang lain kok Presiden nggak ngomong gitu kan? Capek dong semua kasus dia ngomong gitu. Jadi strong message-nya udah jelas, berhentikan korupsi, gua mau itu dihilangkan dan patuhin kemana-mana. Hari ini juga ada viral tuh ketemu salah satu yang terpilih di kepala daerah, awas lu ya, jangan korupsi lu ya. Selalu kan ngomong kayak gitu tuh. Itu sebenarnya kan perintah buat kita semua, siapapun kita. Nggak mesti harus ketemu Pak Prabowo juga, lu jangan korupsi ya. Lu kan lihat aja berita itu. Iya, di berita saja artinya sudah menjadi kepada semua orang. Itu perintah sebenarnya. Itu yang disebutnya dalam intelligence element essential information. Presiden batuk aja lu harus udah tahu kenapa dia batuk gitu. Ya kan? Jangan apalagi udah sampai ngomong kayak gitu gitu loh. Nah, ini yang kita pikir akhirnya mungkin ya oke, presiden kita ini pasti ada tingkat kesabarannya juga. Kalau nggak berubah-ubah ganti aja semua gitu.